Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medrianto, NIM 200871444. Saya akan menjelaskan materi tentang fase belajar, ciri-ciri umum dan khusus, kemampuan fase belajar motorik level 1, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fase belajar. 3 tahapan belajar gerak dalam pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu tahapan kognitif. Setelah siswa memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara melakukan aktivitas gerak yang akan dipelajari, diharapkan di dalam benak siswa telah terbentuk motor plan, yaitu keterampilan intelektual dalam perencanaan cara melakukan keterampilan gerak. Yang kedua yaitu tahap asosiatif atau fiksasi. Tahap ini juga sering disebut sebagai tahap latihan. Pada tahap latihan ini, siswa diharapkan mampu mempraktekkan apa yang hendak dikuasai dengan cara mengulang-ulang sesuai dengan karakteristik agar gerak yang dipelajari. Yang ketiga, tahap otomatis. Tanda-tanda keterampilan gerak telah memasuki tahapan otomatis adalah bila seorang siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi terhadap apa yang akan dan sedang dilakukan dengan hasil yang baik dan benar. Yang kedua, saya akan menjelaskan ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. Fase keterampilan motorik tingkat pertama. Fase belajar motorik adalah suatu fase yang menggambarkan keadaan penguasaan keterampilan motorik seseorang dalam melaksanakan gerakan-gerakan olahraga. Kemampuan seseorang untuk dapat menguasai keterampilan motorik olahraga berbeda-beda yang disebabkan oleh antara lain: pertama, perbedaan kemampuan kondisi dan koordinasi yang dimiliki. Kedua, perbedaan usia. Ketiga, perbedaan pengalaman gerakan. Keempat, perbedaan jenis kelamin. Yang kelima, perbedaan kognitif. Yang keenam, frekuensi latihan dan sebagainya. Pembagian fase-fase belajar motorik bukan berdasarkan pada tingkat usia, melainkan pada tingkat kemampuan seseorang dalam penguasaan keterampilan motorik olahraga dalam melaksanakan gerakan-gerakan. Ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik tingkat pertama. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat pertama adalah penguasaan kemampuan motorik dalam bentuk kasar. Seseorang yang berada pada fase ini hanya mampu melaksanakan gerakan yang dituntut bila situasi dan kondisi mendukung. Ciri-ciri khusus atau yang banyak dilihat. Struktur dasar gerakan tersebut diperhatikan dalam bentuk yang kasar. Irama gerakan. Kesalahan dalam irama gerakan disebabkan oleh yang pertama, individu yang belajar belum memiliki pengalaman dan simpanan. Yang kedua, belum dapat mengatur dan mengumpulkan tenaga sesuai dengan kebutuhan otak-otak yang bekerja. Hubungan gerakan. Hubungan gerakan dari bagian gerakan dari suatu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain masih belum terkoordinir dengan baik. Luas gerakan disebabkan karena kemampuan koordinasi yang memang masih belum terbentuk. Dengan demikian, prinsip efisiensi dan efektivitas baik dari segi tenaga, waktu, dan ruangan yang terpakai belum dapat direalisasikan. Kelancaran gerakan atau aliran gerak.
Aliran gerakan yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersedat-sedat. Kurangnya kecepatan dan percepatan tersebut disebabkan karena pengaruh impuls atau tenaga yang diberikan. Kecepatan gerakan belum memiliki kecepatan gerak yang baik, yaitu masih bersifat lamban dan kaku. Ketepatan dan kekonstanan gerakan. Kekonstanan gerakan yang dimiliki oleh individu yang berada pada fase tingkat pertama ini boleh dikatakan tidak ada karena kemampuan yang dimiliki belum stabil atau belum dapat diukur. Bayangan gerakan. Bayangan gerakan yang berhasil dibangun oleh individu yang berada pada fase tingkat pertama masih kurang lengkap. Program gerakan artinya program gerakan baru memuat komponen-komponen gerakan yang bersifat umum atau yang penting-penting saja dan belum terperinci. Ciri-ciri kemampuan penerimaan dan pengelolaan informasi fase belajar tingkat pertama. Dalam pelaksanaan aksi motorik atau gerakan olahraga ada 5 indera penerima informasi, yaitu visual, akustik, taktil, kinestik, dan vestibular. Implikasi ciri-ciri fase belajar motorik tingkat pertama ke dalam proses pembelajaran. Peran guru pendidikan jasmani sangatlah menentukan pada keberhasilan peserta didik dalam melakukan gerakan yang diajarkan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Struktur dasar gerakan. Struktur selalu menggambarkan suatu susunan tertentu. Struktur dasar gerakan adalah fase-fase gerak yang selalu ada dalam setiap pelaksanaan gerak. Dalam struktur gerak ada fase awal, fase utama, dan fase akhir. Fase awal disebut juga fase persiapan, yaitu persiapan terhadap segala persyaratan yang dibutuhkan untuk memecahkan tugas gerakan utama. Fase utama adalah pencapaian tujuan gerakan pada dasarnya. Fase utama merupakan realisasi dari semua fase awal atau fase persiapan. Fase akhir adalah fase di mana dilakukan pengambilan seluruh keseimbangan tubuh setelah melaksanakan gerakan dalam fase utama. Struktur dasar gerak. Fase adalah fase-fase gerakan yang selalu ada dalam setiap pelaksanaan suatu gerak. Fase gerakan terbagi atas 3 bagian, yaitu fase awal, fase utama, dan fase akhir. Contoh fase-fase gerakan pada salah satu cabang olahraga lompat jauh sebagai berikut. Yang pertama, fase awal. Seluruh gerakan atau aktivitas yang dilakukan sebelum menolak pada balok tumpuan, seperti meliputi mengambil awalan ancang-ancang, membangun kecepatan dan percepatan, menempatkan kaki tumpu pada balok tumpuan. Yang kedua, fase utama. Seluruh gerak atau aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan hasil lompatan yang terjauh. Yang ketiga, fase akhir. Seluruh aktivitas yang dilakukan setelah mendarat, yaitu menjadi keseimbangan tubuh untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat kontraproduktif. Dalam melakukan gerakan, fase-fase gerakan juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, fase awal disebut juga fase persiapan. Yang kedua, fase utama.
berfungsi untuk pemecahan tugas utama gerakan. Ketiga, fase akhir berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan tubuh. Skema fungsi fase-fase gerakan. Fase awal, fase persiapan untuk pemecahan tugas gerakan secara optimal. Fase utama, pemecahan tugas utama gerakan. Fase akhir, pengambilan keseimbangan tubuh dan mencegah hal-hal yang kontraproduktif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.